Nabi berwasiat kepada para sahabat dan juga kepada kita semuanya untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada penguasa, kepada pemerintah. Kita disuruh dengar dan taat. Karena kalau antum lihat bahwa rasa aman di mana-mana dengan taatnya kepada ulil amri. Kekacauan, kerusakan, pembunuhan dan yang lainnya terjadi, pertumpahan darah terjadi ketika orang sudah tidak taat lagi kepada ulil amri. Seperti yang kita lihat di mana-mana. Maka Nabi sudah ingatkan, jalan selamat itu dengan mendengar dan taat kepada ulil amri. Wassam'i wa ta'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya, taat kepada Allah dan taat kepada ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Ikhwan fillah, azakumullah. Selama ulil amri itu memerintahkan kita kebaikan, kewajiban kita untuk taat. Tapi ketika dia menyuruh untuk berbuat dosa, maksiat, nggak boleh taat. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya ada pada perbuatan yang ma'ruf. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ikhwani fi din, azakumullah. Antum lihat penjelasan Imam Ibnu Rajab. Beliau menyebutkan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dalamnya terdapat kebahagiaan di dunia dan dengannya seluruh kemaslahatan manusia di kehidupan mereka menjadi teratur dan bisa mereka gunakan untuk memenangkan agama dan taat kepada Rabb mereka. Seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya manusia tidak bisa diperbaiki kecuali oleh pemimpin. Apakah pemimpinnya orang yang baik atau orang yang jahat? Jika pemimpin itu jahat, orang mukmin beribadah kepada Rabbnya pada masa pemerintahannya, dan pemimpin yang jahat tersebut membawanya kepada ajalnya. Artinya kita wajib taat kepada ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau ulil amrinya orang yang zalim? Pemerintahnya adil atau zalim, kewajiban kita untuk taat. Maka dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim. Kita tidak redho kepada kezalimannya, nggak redho kita. Pemerintah berbuat zalim kita nggak redho, tapi Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk taat kepada ulil amri. Allah dan Rasulnya menyuruh kita taat. Kita nggak redho kepada kemungkaran yang ulil amri, kezaliman mereka, keserakahan mereka kepada harta, mengambil hak orang lain dan yang lainnya, kita nggak redho. Tapi Allah dan Rasulnya menyuruh tetap kita taat. Sampai kata Nabi SAW, seandainya pemimpin itu mengambil harta kamu, memukul kamu, tetap kamu taat kepada mereka. Rasulullah yang mengatakan demikian. Dalam hadis Nabi bersabda, alal mar'il muslim as-samu wa ta'ah fi ma habba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala samu wa la ta'ah. Rasulullah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan apa-apa yang dicintai atau dibenci, kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat maksiat. Jika disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Kalau disuruh berbuat maksiat, nggak boleh dengar, nggak boleh taat. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian antum perhati, antum baca di halaman 36 dan seterusnya. Halaman 36 antum lihat perkataan Imam Al-Qadhi Ali bin Muhammad bin Abil Izz Ad-Dimashqi, terkenal dengan Ibnu Abil Izz rahimahullah, yang wafat tahun 792 Hijriah. Kata beliau begini, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim, karena keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda
dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah Ta'ala tidak akan menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Balasan itu bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertaubat, dan memperbaiki amal perbuatan kita. Allah SWT berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan kalian. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya disebabkan apa yang mereka usahakan. Kemudian kata Ibnu Abil Izz, apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaklah mereka meninggalkan kezaliman. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, adanya pemimpin yang zalim di mana saja, pemimpin yang zalim di mana saja, itu disebabkan karena perbuatan kezaliman kita. Adanya pemimpin yang tidak benar dalam memimpinnya, banyak kemungkaran yang dibiarkan oleh pemimpin. Karena apa? Karena dosa yang kita perbuat. Itu ingat nasihat para ulama. Artinya nggak mungkin Allah memberikan pemimpin kepada manusia ini kecuali dengan yang sejenis dengan mereka. Kalau orang-orangnya baik, maka yang diangkat oleh Allah SWT pemimpin yang baik. Ketika manusia berbuat dosa, maksiat, maka pemimpinnya pun sama jenisnya dengan mereka. Kalau rakyatnya mengambil hak orang lain, menzolimi orang lain, utang tidak bayar, maka pemimpinnya pun yang demikian, yang zalim juga diangkat. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalim ba'dhan bima kanu yaksibun. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, nggak mungkin pada zaman sekarang ini pemimpin kita seperti Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Muawiyah, atau seperti Umar bin Khattab. Nggak mungkin. Ini Ibnu Qayyim yang berkata pada abad ke-7 dan ke-8, nggak mungkin pemimpin kita sejenis dengan perbuatan kita sendiri sebagai rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya ini banyak yang meninggalkan sholat, nggak berpuasa, dan perbuatan maksiat lakukan, maka pemimpin yang sejenis dengan dia, sama juga yang nggak sholat nantinya. Kalau rakyatnya dia mengingkari agama, pemimpinnya juga sama nanti mengingkari agama ini, yang sejenisnya. Jadi pemimpin itu disebutkan oleh para ulama, ya tergantung dari rakyatnya. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung dari amal. Rakyatnya ahlu maksiyah, ya pemimpinnya juga demikian. Kalau rakyatnya ahlu ta'ah, pemimpinnya ahlu ta'ah. Maka ketika sudah banyak jauhnya manusia dari agama ini, pemimpinnya seperti itu. Ini penjelasan saya bawakan di sini, penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Nanti antum baca ini, ya, di halaman 39, di halaman 40 dari kitab beliau Miftah dari Sa'adah di juz yang kedua. Jadi kata Ibnu Qayyim terakhirnya, kata beliau begini, dengan demikian hikmah Allah Ta'ala menolak jika kita di zaman ini dipimpin oleh Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, apalagi orang-orang seperti Abu Bakar dan Umar. Tetapi pemimpin kita itu sesuai dengan keadaan kita, dan pemimpin orang-orang sebelum kita sesuai dengan kondisi mereka. Masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntutan dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ketika melihat kezaliman para pemimpin, kemungkaran para pemimpin, dan mereka membiarkan juga kesyirikan, bid'ah, kemungkaran, kezaliman mereka biarkan, dan kita tidak redha dengan perbuatan kezaliman mereka, tapi kita nggak boleh memberontak. Dilarang oleh Rasulullah SAW memberontak pada mereka, tidak boleh.
Disuruh oleh Rasulullah sabar. Dan ini berkali-kali Nabi ingatkan kepada umatnya untuk sabar ketika melihat pemimpin yang zalim, atau pemimpin itu hanya mengurus dirinya sendiri, menumbuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Kamu sabar, kata Rasulullah SAW. Sabar. Nasihat Rasulullah kepada kita, sabar. Makanya Nabi menyuruh kita untuk dengar dan taat kepada pemimpin dan sabar terhadap kezaliman mereka. Maka yang terpenting bagi kita yaitu kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki akidah keluarga kita. Kita banyak bertaubat kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh yang akan bermanfaat untuk kita di akhir hari kiamat. Tapi membicarakan pemimpin kita nggak ada manfaatnya. Tiap hari dibuka aibnya pemimpin, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Yang sekarang ini kan seperti itu, dibuka aibnya para pejabat, para pemimpin, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat sama sekali. Justru disuruh kita untuk menutup aib mereka dan menasihati mereka dengan cara yang baik. Kita nggak setuju, kita nggak redho dengan kezaliman mereka, dengan cara mereka memimpin dan yang lainnya. Datangi, kata Rasulullah. Pemimpin datangi nasihati berdua, bukan dibeberkan aibnya di depan umum. Tidak boleh dalam Islam. Nasihati. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah azakumullah, kalau umpamanya kita memberontak atau mengadakan demo kepada penguasa, nggak ada manfaatnya. Yang ada kerusakan, yang ada pertumpahan darah, yang ada hilangnya rasa aman dan yang lainnya. Makanya dilarang oleh Rasulullah memberontak pada penguasa. Disuruh kita untuk sabar.